Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita masuk di satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Kita sudah mempelajari terkait dengan fiqhus saum, risalah saum, di mana tentang syarat, tentang rukun, tentang wajib, tentang sunnah, makruh dan sebagainya kita sudah pelajari. Juga sesuatu yang membatalkan, yang mengharamkan dan sebagainya. Mari kita pelajari terkait dengan tingkatan-tingkatan berpuasa. Dikatakan bahwa yang namanya berpuasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan am, di mana tingkatan ini adalah tingkatan yang paling dasar atau yang paling rendah. Orang yang berpuasa hanya mampu menahan dari lapar, menahan dari dahaga, menahan dari hubungan suami istri, tetapi tidak mampu menahan dari hal yang lain. Ini masuk kategori am. Puasanya batal? Tidak, puasanya sah. Tapi pahalanya banyak yang tidak masuk, di akhirat tidak ada pahala. Kenapa? Dia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Masuk kategori yang kedua adalah kategori khos, di mana kita berpuasa sudah menahan lapar, menahan haus, menahan hubungan suami istri, menahan semua yang membatalkan berpuasa kita. Juga kita menahan seluruh anggota badan kita. Dari mata kita memandang hanya yang baik-baik saja. Mata kita hanya memandang sesuatu yang bermanfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinga kita tidak mendengar sesuatu yang maksiat, tapi mendengar yang baik-baik. Mulut kita mengucapkan yang baik-baik, membaca Al-Quran, untuk bersolawat, bertasbih, bertahlil, bertahmid. Tangan kita gerakkan bukan untuk mengambil hak-hak orang lain, tetapi apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kaki kita tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Perut kita tidak kemasukan sesuatu yang syubhat, apalagi haram. Dijaga semua dari anggota badan kita. Bahkan Nabi bersabda, khamsatu asya'a tuhbatu soma ay tubtilu thawabuh. Ada 5 hal, kata Nabi, yang akan membatalkan pahala puasa kita. Bukan membatalkan puasa kita, tetapi pahala puasa kita itu akan hilang. Yang dikatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atsh. Banyak orang yang berpuasa tapi hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa itu? Hanya nahan lapar, nahan haus, nahan hubungan suami istri, tapi mata kita untuk maksiat, tangan kita untuk maksiat, telinga kita untuk maksiat, lisan kita untuk maksiat, anggota badan kita maksiat. Maka Nabi menegaskan, satu asya'a tuhbatu soma ay tubtilu thawabahu. Yang pertama adalah al-kadhibu. Bohong itu menghancurkan pahala puasa kita. Kalau kita berani berbohong pada waktu kita berpuasa, maka jangan harap nanti di akhirat kita ketemu dengan pahala puasa kita. Karena bohong itu menghancurkan pahala puasa kita. Tidak membatalkan puasa kita, tapi menghancurkan pahala kita. Bahkan Allah menegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kaburat maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengucapkan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kaburat maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
besar kebencian Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengucapkan sesuatu tapi tidak melakukan. Artinya dia adalah orang yang berbohong. Jaga. Yang kedua kata Nabi, wal ghibah, menggunjingkan orang. Enak menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Itu juga akan menghancurkan pahala puasa kita. Jaga lisan kita dari ghibah, menggunjingkan orang, lebih-lebih fitnah, na'udzubillah. Maka ada yang bertanya, nah kalau cerita itu kan nyata, Beb, bahwa dia itu melakukan seperti itu namanya ghibah. Tapi kalau bohong, kalau salah, itu namanya fitnah. Enggak. Fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih bahaya. Yang ketiga, wanamamun, yang menghancurkan pahala puasa kita adalah mengadu domba. Sampai-sampai Nabi menegaskan, la yadkhulul jannah namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Yang keempat, yang menghapus pahala puasa kita adalah wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Sudah bersumpah tetapi palsu sumpah. Yang terakhir, wan nadhru bisyahwah, memandang dengan pandangan syahwat. Itu akan menghancurkan pahala puasa kita. Memandang syahwat, siapapun yang kita pandang, entah itu suami kita, istri kita, saudara kita, tetangga kita, siapapun atau apapun bentuknya yang kita pandang dan akan mengakibatkan menjadi syahwat, itu akan menghapus pahala puasa kita. Jauhkan. Agar mata kita lebih banyak membaca Al-Quran, mulut kita lebih banyak, mata kita lebih banyak memandang Al-Quran, mulut kita lebih banyak membaca Al-Quran, bersolawat, beristighfar, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Tangan kita gerakan untuk apa? Sesuatu yang bermanfaat. Kaki kita langkahkan untuk ngaji, untuk hal-hal yang bermanfaat dan sebagainya. Supaya apa? Jangan sampai badan kita gerakan untuk bermaksiat. Jadi tingkatan yang ketiga dalam berpuasa adalah khosul khos, di mana kita bisa menjaga hati kita, gerak hati kita dari tujuan dunia dihapus. Tetapi tujuannya dalam berpuasa ini hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yang lain. Karena yang namanya puasa adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan yang namanya puasa mukhul ibadah, pokok dari ibadah. Puasa adalah babul ibadah, pintunya ibadah. Jadi puasa babul ibadah, bukan mukhul ibadah, tapi babul ibadah, pintu dari ibadah. Dengan kita berpuasa, maka kita akan menjaga dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.